Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya dengan mata kuliah Sistem Infrastruktur Komputer. Ya, kali ini saya akan membagikan materi kita yang pertama itu ya tentang dari pengenalan dari sistem infrastruktur. Ya, nah sebagaimana yang telah kita bahas minggu lalu mengenai dari maksud atau pengertian dari infrastruktur jaringan komputer, yaitu sekumpulan komponen fisik dan logikal yang memberikan fondasi konektivitas, routing, manajemen akses, serta fitur lainnya yang integral dengan jaringan yang tujuannya untuk berbagi sumber daya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, agar dapat berkomunikasi dan berbagi data serta informasi. Nah, faktanya, bagi kita orang awam, networking kurang lebih seperti ini. Contoh, kita bisa mengakses internet dari rumah dengan memanfaatkan internet kabel atau mobile data di smartphone kita atau gadget kita masing-masing. Nah, coba kita lihat. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ada home network yang terhubung dengan media penghubung kabel atau wireless, ya, dihubungkan dengan modem dari provider kita masing-masing. Nah, ada dua teknologi yang digunakan pada ilustrasi di atas. Contoh pertama bagian atas, ya. Bisa mengakses internet dari laptop yang terhubung dengan kabel Ethernet ke modem, ya. Contoh kabel Ethernet itu kabel LAN, ya, ke modem. Kemudian modem tersebut terhubung ke internet dengan media kabel koaksial. Kabel yang sama yang digunakan untuk telepon. Dan fakta yang kedua, lebih canggih lagi, dan paling sering digunakan saat ini. Saat ini sudah menggunakan Wi-Fi, modem tidak lagi menggunakan kabel koaksial, melainkan digital subscriber line, ya, untuk terhubung ke internet. Seperti yang ada di rumah kita, mungkin ada menggunakan dari berbagai provider masing-masing. Nah, jaringan komputer saat ini, masih dengan contoh di atas, muncul lagi beragam pertanyaan. Contohnya, apa itu CITV, DSL, lalu bisa diberi penjelasan tentang internet di atas, lalu kalau pakai mobile data di smartphone bagaimana ceritanya. Nah, ini kita skip untuk materi kita selanjutnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita saat ini ada gambar pemetaan internet dengan fiber optik. Kondisinya memang dari tahun 2007. Nah, nggak kebayangkan sekarang 2022 itu konektivitasnya udah bagaimana. Nah, dari selain merah itu, berarti itu adalah kabel bawah laut ya, yang menghubungkan berbagai daerah yang ada di bumi ini ya, di dunia ini, dengan eh, menggunakan data ya untuk dapat terhubung bagi data dan informasi. Nah, memahami infrastruktur jaringan komputer dengan mudah, yang pertama bisa dibilang internet adalah rekayasa terbesar yang dilakukan oleh manusia. Faktanya saat ini handphone, laptop, tablet, CCTV kamera, sensor, dan berbagai macam lagi peralatan sudah memiliki IP address atau alamat yang dapat diakses dari mana saja. Mungkin untuk mematikan lampu di rumah, Anda bisa dengan hanya menggunakan smartphone, matikan TV, bahkan untuk melihat CCTV di rumah, untuk memantau keadaan di rumah tuh tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi untuk datang ke sana. Cukup terkoneksi dengan internet, Anda bisa mengontrol apapun yang memiliki IP dengan mudah. Ya, jenis-jenis jaringan komputer. Seperti yang kita ketahui, umumnya infrastruktur jaringan komputer dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada local area network, contohnya jaringan rumah atau kantor. Lalu metropolitan area network, jaringan antar gedung atau kota ya, kota. Contohnya bagaimana cabang perusahaan satu dapat berhubungan dengan cabang perusahaan dua dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada wide area network,
mungkin ini antar benua ya, di mana Speedy itu contoh salah satu provider itu bisa mengakses jaringan yang ada di Malaysia, di Singapura, di Brunei, Thailand, dan yang lainnya. Itu udah masuk ke kawasan Wide Area Network. Nah, namun masih ada dua lagi jaringan yang harus kita pahami. Yang pertama itu personal area network. Contoh untuk mengakses laptop dari Android ya, seperti menjadikan remote ya, baik menggunakan WiFi, Bluetooth ataupun jenis konektivitas lainnya. Lalu ada lagi yang internetwork, jaringan berbeda yang dapat terhubung. Nah, saat ini kita akan bahas tentang internetwork ya, yang pertama. Ilustrasinya seperti ini. Ada Budi, ada Santi. Katakanlah ini dua figur ya. Kalau ada kesamaan nama, berarti tidak disengaja ya. Nah, Budi mengirimkan pesan Hai Santi ya melalui media hub menggunakan kabel basis kabel ya. Ini masih kabel. Nah, kita lihat penjelasannya. Penjelasan ilustrasi gambar di atas, Budi dan Santi di atas sudah menciptakan sebuah jaringan ya LAN. Contohnya perlu dicatat jaringan hub yang digunakan berarti memiliki satu broadcast domain dan satu collision domain. Ya, broadcast domain dan collision domain secara teknikal akan kita bahas pada materi selanjutnya. Ya, proses seperti ini diilustrasikan bagaimana Budi mengirimkan pesan ke Santi, namun dengan membroadcast pesan tersebut begitu saja. Apa yang dimaksud dengan broadcast? Yaitu adalah memberikan pesan secara global ya. Ibaratnya Budi dan Sati tinggal di satu perumahan. Nah, ketika Budi ingin mengirimkan pesan, dia cukup hanya berteriak pada Santi untuk menyampaikannya. Nah, pesan itu akan diterima dengan mudah oleh Santi dalam jangkauan radiusnya. Dengan catatan kalau dia tinggal di perumahan hanya mereka berdua. Kenapa? Dengan kata lain, collision adalah situasi di mana terjadinya tabrakan dan ini terjadi di jaringan hub. Contohnya Anda berteriak di tempat keramaian dan di sana juga terjadi banyak komunikasi. Dan bisa saja Santi tidak menerima informasinya dengan yang benar. Ya, berikut karakteristik jaringan hub. Yang pertama, hub itu bersifat off duplex. Hanya boleh satu perangkat saja yang mengirim transmisi dalam satu waktu. Yang lainnya harus menunggu. Lalu yang kedua, jika ada lebih dari satu perangkat yang melakukan transmisi, maka akan terjadi collision, tabrakan data ya. Lalu yang ketiga, semua perangkat yang terhubung ke hub termasuk ke dalam sebuah collision domain ya. Jadi dia hanya berada dalam satu collision domain. Nah, berangkat dari permasalahan di atas, maka dibuatlah sebuah solusi. Caranya adalah yang buat perangkat dapat memecahkan collision domain tersebut. Bagaimana caranya? Ini ilustrasinya. Ada Halo Budi, ada Hub, ada Budi, ada One, ada Wawan ya, ada Wawan aktor tambahan, lalu di sana ada perangkat lain, switch, tanda silang, ada Santi. Nah, maksud dari ilustrasi ini adalah sekarang ada Wawan di sebelah kiri, ya, mau mengirim pesan ke Budi, Wawan dan Budi terhubung ke suatu hub, berarti mereka cuma bisa mengirim informasi secara bergantian kan? Nah, sekarang ketika Wan mengirim pesan ke Budi, Hub juga mengirimkan pesan tersebut ke Santi. Beruntungnya, Santi sekarang sudah terhubung ke Switch. Maka pesan dari Hub tadi tidak akan bertemu. Alasannya kenapa? Kita lihat. Karena Switch sudah lebih canggih daripada Hub. Kenapa? Karena Switch sudah memiliki otak ya untuk mengenali alamat Budi, Wawan, dan Santi. Ini kita sebut sebagai alamat MAC address. Dan inilah kenapa switch itu bisa bekerja lebih canggih daripada hub. Nah, berarti kita sudah punya beberapa manfaat penggunaan switch. Ya, salah satunya yang pertama, switch dapat memecahkan masalah collision domain. Tidak masalah jika perangkat yang terhubung ke switch berkomunikasi pada saat bersamaan, karena dia dapat memecahkan masalah tabrakan data. Nah, switch juga dapat mengenali MAC address sehingga pesan hanya dikirimkan kepada mereka yang berhak saja. Ibaratnya Anda berkomunikasi, Anda sudah bisa menggunakan uh,
semacam komunikasi seperti surat ataupun media ya yang tujuannya agar apa yang Anda katakan itu hanya diketahui oleh yang dituju saja. Nah, masalah kita sebenarnya belum sepenuhnya teratasi. Kenapa? Jaringan switch masih tetap dalam satu broadcast domain. Masih ada keburukannya. Contoh, ya, Wawan broadcast pesannya, halo semua, ada Budi dan Santi. Ada switch, ada hub juga, ya. Lalu, switch memang tidak memiliki kemampuan untuk mengenali, mohon maaf ya, kita ulangi, switch memang sudah memiliki kemampuan untuk dapat mengenali alamat fisik suatu perangkat. Namun, switch tidak dapat memecahkan tersebarnya data pesan broadcast tersebut. Ya, bisa saja informasi yang kita kirimkan itu diketahui orang lain, bukan hanya dengan apa ya, bukan hanya dengan orang yang dituju. Ya, bisa diketahui dengan orang mungkin yang tidak kita inginkan untuk membaca pesan kita. Nah, pesan broadcast bisa terjadi dalam dua kasus. Yang pertama, memang pengirimnya mengirim pesan tersebut secara broadcast, sehingga ketika switch menerimanya, switch menyebarkan pesan tersebut, ya, pesan massal contohnya. Atau switch belum mempelajari alamat perangkat tujuan, tidak dikenal tujuannya, jadi dia nggak tahu nih pesannya siapa. Jadi seolah-olah ketika Anda menitip pesan ke switch, switch bertanya, ini punya Anda nggak? Pesan itu Anda nggak? Anda si A nggak? Anda si Wawan nggak? Anda si Budi nggak? Nah, dia bertanya karena dia belum tahu nih alamatnya, tujuannya ini kemana. Nah, itu masalah dari broadcast ya. Nah, berdasarkan cerita di atas, kita dapat merangkum permasalahan yang terjadi pada hub dan switch. Yang pertama, bisa terjadinya tabrakan traffic collision ya antara satu host dengan host yang lainnya. Lalu broadcast stream yang tidak dapat dielakkan, tebakan atau tumpukan data yang bersamaan itu tidak bisa dielakkan di dalam switch maupun hub. Nah, jaringan tidak tersegmentasi. Penambahan perangkat akan memperburuk performa jaringan. Jadi semakin banyak switch atau hub, itu dia akan mengurangi kualitas dari konektivitas jaringan. Yang keempat, bosan dari broadcast dari ARP juga sulit untuk diatasi. Ya, mari kita kembali dengan kondisi infrastruktur saat ini. Saat di mana orang sudah berbagi informasi nih dengan cepat dan efektif. Pesan tersebut tak lagi hanya pesan teks seperti email, ini kan sudah banyak ada video, audio, streaming ya, yang tidak mengenal jarak dan waktu ya, bisa saja dilakukan secara hal yang bersamaan. Nah, contohnya ya, seperti ini. Kita membentuk sebuah internet network. Nah, ada lagi sebuah media yang ketiga disebut dengan router. Nah, router ini berbeda dengan switch dan hub. Router tidak akan men-forward pesan broadcast. Ilustrasinya seperti ini. Switch berkata, "Hi router, here is a broadcast message. Please forward it." Nah, contohnya seperti itu ya. Halo router, ini pesan broadcast bisa di-forward ke yang lain nggak? Oh, tidak bisa, terima kasih. Nah, contohnya kayak ada, saya punya gosip nih, tolong disampaikan ke yang lain. Seperti bilang, "Oh, maaf ya, saya nggak menyebarkan gosip." Nah, contohnya seperti itu. Ya, router juga menciptakan sebuah internet network berbeda dengan switch karena setiap interface port router harus dihubungkan dengan alamat network yang berbeda. Jadi, syarat untuk dapat bergabung dengan router, dia harus berada dalam network yang berbeda. Catat ya, syarat untuk gabung ke dalam router, dia harus berada di network yang berbeda. Nah, sekarang kita rangkum fungsi router secara umum. Nah, yang pertama, Internet Network Communication menciptakan dan menghubungkan network. Jadi fungsinya router pertama adalah menciptakan dan menghubungkan internet network, ya, dan jalur yang berbeda, jaringan yang berbeda. Yang kedua, path selection, memilih jalur yang terbaik. Router mampu memilih jalur yang terbaik sehingga collision, tumpukan data itu dapat terelakkan. Yang ketiga, paket filtering. Beda dengan switch yang bekerja berdasarkan MAC, router mengenali alamat layer 3 network, yaitu adalah IP. Nah, yang keempat,
paket switching. Nah, teknologi dua layer untuk menyediakan konektivitas berbasis WAN. WAN ya, luas cakupan internetnya. Oke, untuk materi saat ini, minggu ini cukup sampai sekian. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi tentang sistem struktur lanjutannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.